Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari tebuireng.co, dalam acara bedah kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Ma'had Ali Hasyim Asy'ari Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Kamis tanggal 4 bulan 4 2019, pakar tafsir Al-Quran Tebuireng Kiai Haji Mustaqim Syafi'i menjelaskan beberapa wasiat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Disebut atau mempunyai gelar Hadratus Syekh itu karena beliau Syekh Hasyim Asy'ari mampu menghafal kutubus sittah, bukan hanya redaksi hadisnya saja, tetapi juga menghafal dengan perawi-perawinya, komplit dari hadasana itu ya, dari depan sampai belakang komplit. 6 kitab dihafal semuanya, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nisa'i, Sunan Ibnu Majah. Lah, saya atau panjenengan belum tentu mampu membeli kitab-kitab ini karena harganya ya cukup mahal ya. Kalau kita cek di toko-toko online ya total sekitar 2 jutaan ini 6 kitab ini. Membeli saja belum tentu mampu seperti saya, apalagi menghafalkannya. Terus terang saja, saya hanya punya kitab fisik Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang lain belum mampu beli, apalagi untuk menghafalkannya. Nah, seorang Hadratus Syekh yang begitu alim, allamah, luar biasa, 6 kitab hadis dihafal, perawi-perawinya, hadasananya itu memberi wasiat agar murid-muridnya tidak mempelajari atau mengajarkan kitab Durratun Nasihin kecuali apabila mampu menjelaskan hadis-hadis lemah dan palsu yang ada di dalam kitab tersebut. Jadi beliau Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU yang alim allamah luar biasa, berwasiat agar murid-muridnya ya kita ini ya, anggota NU atau yang mondok di pesantren Tebuireng, itu agar tidak mempelajari atau mengajarkan kitab Durratun Nasihin kecuali apabila mampu menjelaskan hadis-hadis lemah dan palsu yang ada di dalamnya. Maka seperti kemarin kasusnya seperti Gus Ikdam, beliau dengan santainya menukil hadis yang ada di kitab Durratun Nasihin. Kenapa saya katakan di kitab Durratun Nasihin? Santri gunung memang mengatakan kemungkinan Gus Ikdam mengambil dari kitab Nasoihul Ngibad. Tapi Nasoihul Ngibad itu kan karya dari beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, yang beliau Syekh Nawawi Al-Bantani itu wafat di Mekah atau di Hijaz sekitar tahun 1314 Hijriah. Jadi Nasoihul Ngibad itu lebih muda dari Durratun Nasihin, karena Durratun Nasihin itu karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Qubawi, itu wafat pada tahun 1224 Hijriah. Tidak lama setelah mengarang kitab Durratun Nasihin ini yang akan kita bahas ini. Jadi tidak mengurangi hormat saya kepada santri gunung, semestinya yang menjadi rujukan itu ya Durratun Nasihin, bukan Nasoihul Ngibad. Tapi ya oke lah, kita skip itu karena memang di Nasoihul Ngibad ada, di Durratun Nasihin ada. Tetapi kemungkinan besar beliau Syekh Nawawi itu mengutip dari Durratun Nasihin karena jelas-jelas lebih tua kitab Durratun Nasihin daripada kitab Nasoihul Ngibad. Di halaman 16 kitab Durratun Nasihin memang ada disebutkan
Wa qala alaihi sholatu wassalam, persis seperti yang disebutkan Gus Idam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i, akan datang zaman pada umatku yang mereka itu lari dari ulama dan fuqaha. Di situ terplesetnya Gus Idam sehingga menjadi ramai. Beliau menafsiri minal ulama wal fuqaha itu ya ulama, para habib, para kiai. Nah, itu kesalahannya itu di situ, karena beliau malah seolah-olah mengendorse atau mempromosikan para habib. Beliau itu menteror siapapun yang lari atau menjauhi dari para habib, dari para kiai, maka akan dicoba oleh Allah dengan 3 cobaan. Yang pertama, awalaha yarfa'ul barokata min kasbihim, Allah yang akan menghilangkan keberkahan dari semua kerja-kerja kalian. Seperti itu Gus Idam menerangkannya ya. Jadi tidak ada keberkahan dalam usaha kalian, kerja kalian itu dihilangkan jika kalian berani menjauhi para habib. Wah, ini kan doktrin yang tidak benar menurut golongan yang tidak mempercayai bahwa para habaib itu keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan andai pun para habaib itu keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Gus Idam. Karena apa? Karena habib itu gelar seperti Raden. Jadi orang lahir kalau keturunan klan Ba'lawi, jika laki-laki ya disebut habib. Mbuh beliau itu pintar, mbuh beliau itu bodoh, terserah lah ya, pokoknya kalau laki-laki maka digelari habib. Padahal di sini yang disebut ya firruna minal ulama'i wal fuqaha. Itu permasalahan pertama. Gus Idam memelintir makna atau terjemahan hadis. Masalah yang kedua adalah Gus Idam melanggar dari wasiat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang jika ingin mengatakan atau menjabarkan hadis dari Durratun Nasihin, seyogianya harus tahu hadis itu statusnya apa nih. Statusnya misal hadis dhaif atau hadis sahih atau malah hadis palsu, maka harus dikatakan ini loh hadis palsu ya para sami'in, para hadirin estenial, ini hadis palsu. Begitu katakan hadis palsu, sehingga para hadirin itu mempunyai kewenangan, tidak seperti diteror. Kalau sudah membawa nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sabda-sabda yang pasti benar. Sedangkan kalau hadis palsu itu belum tentu benar, sehingga pendengar itu boleh memilih, oh mau ikut ya silahkan, tidak ikut ya silahkan. Tapi kalau sudah disodori ini hadis Nabi, ini sabda Nabi, maka pendengar tidak ada pilihan lain kecuali harus percaya, harus beriman atas hadis tersebut. Karena jika tidak beriman kepada hadis Nabi, maka diancam dengan hukum murtad. Nah, ini kan menjadi dilema ya bagi para atau masyarakat yang tidak mempercayai bahwa Habib itu keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang banyak orang-orang yang sekarang ini akhir-akhir ini tuh menjauhi para habib, tapi oleh Gus Idam diancam, Anda berani menjauhi para habib maka 3 baliyat bakal mengancam Anda atau bakal menerpa Anda. Yang pertama, kerja Anda, hasil usaha Anda tidak barokah. Yang kedua, kalian akan dipimpin oleh orang-orang dolim. Kemudian yang ketiga, keluar dari dunia ini atau meninggal dunia ini bighairi imanin, kelawan tanpa membawa iman, dengan tidak membawa iman, dalam artian mati kafir.
Naudzubillah summa naudzubillah. Ini ancaman yang luar biasa. Padahal beliau hanya mengutip dari hadis yang setiap dibawakan oleh kitab manapun yang katanya itu asalnya ini dari kitab Syiah. Yang pertama menulis itu di kitab adalah orang Syiah, itu tidak ada perawinya. Dimanapun hadis ini ditemukan, yang diklaim sebagai hadis ini ditemukan, tidak ada perawinya. Bahkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Dr. Yai Haji Ahmad Lutfi Fathullah LCMA yang sudah diterbitkan menjadi sebuah buku, hadis ini dikatakan sebagai hadis palsu, hadis maudhu, hadis palsu. Karena memang ya mengerikan ya, ini memang di kitab-kitab Durratun Nasihin ada hadis-hadis yang mengerikan. Contoh lagi itu masih dalam satu bab ini ya, fi fadilatil ilmi, itu ada hadis palsu lagi yang seperti ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya lahu sawabu sab'ina nabiyan. Man ta'allama, siapa saja yang belajar baban satu minal ilmi, dari ilmu, satu bab dari ilmu. Tujuannya apa? Belajar ilmu satu bab itu liyu'alliman nasa, agar supaya dia bisa mengajar manusia. Oh iya, maka orang ini yang belajar satu bab agar bisa mengajar manusia, lahu sawabu sab'ina nabiyan, diberikan padanya pahala 70 nabi. Apakah jenengan bisa melihat redaksinya? Lihat itu, ada yang ganjil? Jelas. Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa. Tujuan belajar ilmu itu riya dia itu, agar liyu'alliman nasa, agar bisa mengajar manusia. Lah, riya seperti ini bagaimana bisa kemudian dijanjikan u'tiyalahu sawabu sab'ina nabiyan, diganjar atau diberi pahala 70 nabi, padahal dia belajar bukan untuk diamalkan, bukan karena Allah Ta'ala, bukan untuk mencapai ridho Allah Ta'ala, tetapi untuk mengajar kepada orang lain. Jadi seperti ini, misal saya itu malam-malam seperti ini ya, ini perekaman suaranya malam-malam, saya belajar malam-malam itu agar besok bisa berretorika, bisa cuap-cuap, bisa mengajari masyarakat yang bodoh-bodoh. Nah, itu saya diberi pahala 70 nabi. Ini kan sudah apa ya, sudah aneh. Tidak mungkin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu. Makanya ini dalam penelitian Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfi Fathullah LCMA juga dikatakan sebagai hadis maudhu, hadis palsu. Kemudian lagi terusnya itu waqala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad juga berkata, man jalasa indal alimi sa'ataini, siapa saja yang duduk di sisi seorang alim 2 jam, au akala ma'ahu luqmataini, atau makan bersama ngalim ini sebanyak 2 suapan, 2 pulukan, au sami'a minhu kalimataini, atau mendengar 2 kalimat saja, au masa ma'ahu khotwataini, atau berjalan 2 langkah saja bareng-bareng beserta orang alim. Jadi mengikuti orang alim 2 langkah set gitu, atau Allahu Ta'ala jannataini, maka Allah memberinya, ini pakai fi'il madhi, atau Allah memberinya, sudah memberinya, sudah disiapkan di sana di surga. Atau Allahu Ta'ala jannataini, disiapkan, diberikan oleh Allah padanya 2 surga. Kemudian diterangkan dengan jumlah sebagai nangat atau sebagai sifat, kullu jannatin mislud dunya marratain, setiap satu surga itu seperti dunia seluruhnya. Ini dunia seluruhnya dikali 2. Bayangkan diberi 2 surga yang setiap satu surganya itu sangat-sangat besar, ukurannya 2 kali dunia. Syaratnya apa? Hanya duduk dengan orang alim 2 saat dok. Di sini cuma dimaknai 2 jam ya oleh kita pedok. Auka kalama huluk matain,
atau makan loh, cuma makan 2 suapan bersama orang alim, Anda diberi surga 2. Yang satu surga itu luasnya 2 bumi, luar biasa. Makanya jangan salahkan ketika kita melihat itu ya, ada seorang habib yang ngoloi duren dikolok kemudian diberikan kepada jamaahnya, ya barokah karena seperti ini. Makan bersama orang alim, kalau tafsirannya Gus Ikdam itu ya orang alim atau fuqaha itu ya habib. Jadi makan bersama habib 2 pulukan saja, 2 suap saja, maka dia akan diberi surga. Oh bukan akan, tapi sudah disiapkan, diberi surga sebanyak 2 surga, yang setiap satu surga luasnya 2 kali lipat dunia ini. Dunia ini luar biasa luas ya. Karena apa? Karena ada alam kasar, ada alam astral, ada alam goib, ada alam malaikat. Jadi sangat luas sekali lah, itu dikali 2. Itu untuk Anda yang makan bersama seorang alim, yang kalau menurut tafsirnya Gus Ikdam ya seorang alim itu ya seorang habib juga ya. Makan 2 pulukan saja, 2 suapan saja, diberi 2 surga. Atau berjalan bersama seorang alim 2 langkah saja, set. Nah itu Anda akan diberikan 2 surga. Bukan akan, tapi sudah diberikan 2 surga, artinya sudah disiapkan di sana. Tapi sayang, hadis ini lagi-lagi karena sangat bombastis dan lain-lain sebagainya, oleh penelitian beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fathullah LCMA, beliau meneliti ternyata hadis ini hadis maudhu, hadis palsu teman-teman. Jadi panjenengan siap kecewa ya. Ya begitulah, yang terlalu bombastis, terlalu metafora, terlalu luar biasa seperti ini ya biasanya memang hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu, sengaja dibikin-bikin. Nah, yang sangat disayangkan adalah kenapa ya dai-dai kita itu sengaja menyebarkan hadis-hadis ini. Mereka mengaku NU, mengaku cinta mati pada NU, mati urip ikut NU, tetapi tidak pernah mengindahkan larangan dari beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari jelas berwasiat tidak boleh belajar atau mengajarkan hadis di dalam kitab Durratun Nasihin tanpa mengetahui apakah itu hadis dhaif, apakah itu hadis palsu, apakah itu hadis maudhu, apakah itu hadis sahih. Dan ketika sudah tahu katakan, pastinya ya perlu dikatakan. Atau ketika sudah tahu oh ini hadis palsu, ya jangan disampaikan. Itu ya miris saya itu ya, kenapa orang-orang NU itu terlalu meremehkan beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, padahal dari keilmuan ya. Sekarang Anda jujur saja lah, punya kitab Kutubus Sittah saja jarang ya, paling Sahih Bukhari, Sahih Muslim lah. Kalau orang-orang seperti orang-orang pesantren seperti saya itu paling punya Bukhari, Muslim, selebihnya ya punya aplikasinya doang. Karena apa? Karena mahal harganya ya. Kalau kita beli yang tulisan Toha Putra, itu dibaca sebentar saja sirah sudah kelejengan itu. Kalau mau beli ya yang DKI ya, itu DKI murah-murahnya itu Sunan Abu Dawud aja 380. Ya ini Kutubus Sittah itu 2 jutaan lah ya. DKI yang murah itu kan ada DKI yang mahal, ada DKI yang murah. Ya punya kitabnya saja tidak, apalagi hafal. Beliau Mbah Hasyim Asy'ari hafal, bukan hanya redaksi hadisnya, tetapi perawi-perawinya hafal semua. Masya Allah, Mbah Hasyim Asy'ari itu luar biasa. Maka marilah kita taati bersama lah itu ya. Jangan lanyo-lanyo mengajarkan kitab Durratun Nasihin sebelum menelaah, oh ini hadisnya ternyata palsu, oh ini ternyata sahih, ya kita saring lah. Jangan brol hanya demi menyenangkan jamaah, tetapi kita terancam sebuah hadis yang berbohong atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dipersilahkan mempersiapkan tempat duduk di neraka.
Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.